saya Oki Siswanto. Saya guru sejarah di SMA Negeri 10 Kota Depok. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Masih semangat? Masih. Masih semangat? Masih. Ah yang benar. Iya. Oke, meskipun ini di 2 jam terakhir, tapi Bapak minta kalian tetap untuk semangat ya, karena apa? Sebentar lagi pulang. Balik lagi nggak? Enggak, kamu besok nggak balik lagi. Oke, ya anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah ya. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran dari minggu lalu. Oke, sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bapak minta ketua kelas Atar untuk memimpin berdoa dulu. Sebelum kita memulai pembelajaran, mereka kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Kami berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Ya Pak. Alhamdulillah ya. Meskipun cuaca sekarang kadang hujan, kadang panas, ya udaranya juga kurang enak di badan, maka dari itu Bapak berpesan tetap jaga kesehatan ya. Karena banyak teman-teman kalian mungkin yang hari ini nggak masuk karena mungkin sakit dan sebagainya. Oke, sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran dulu. Hari ini Aul, Sinta, sakit. Dafa, Dalila, Fahri, sakit ya. Fahriatul, Fauzi, Fernandita, Atar, Hadir Pak. Irfan, Hadir Pak. Keisha, Liandra, Lionel, Sijin, Maharani, Meita, Arafi, Iksan, sakit, Muhammad Gaddafi. Jadi ada beberapa anak di sini yang tidak hadir. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, mari kita doakan teman-teman kalian yang mengalami tidak hadir karena sakit, mudah-mudahan mereka segera disembuhkan. Ya, bisa masuk. Oke. Sebelumnya Bapak mau menanyakan nih, kira-kira materi minggu lalu sampai mana? Masih adakah yang ingat? Sampai pada? Ini sumber sudah? Ya. Oke. Ya, jadi materi kita hari ini adalah kita akan membahas tentang konsep diakronik dalam memahami suatu peristiwa sejarah.
secara detailnya tentang konsep diakronik tersebut ya. Tapi sebelumnya supaya lebih bersemangat, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu nasional dulu, ya? Ya semuanya berdiri dulu ya. Apakah di sini semua tahu tentang lagu Garuda Pancasila? Siap. Oke, semuanya siap ya? Semuanya udah berdiri? Siap. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kalau kalian mendengar kata kronologis, apa sih yang ada di pikiran kalian? Urutan waktu. Ya. Terus pernah nggak kalian menceritakan suatu kejadian atau peristiwa yang kalian alami atau kalian lihat kepada teman kalian secara detail nih dari awal sampai akhir? Pernah nggak? Contoh nih misalkan, tahu nggak kemarin ada orang yang kemalingan di samping rumah saya misalnya. Nah, jadi ceritanya awalnya orang tersebut datang membawa motor, kemudian dia ke warung dan sebagainya, kemudian tiba-tiba motornya hilang dan sebagainya. Artinya itu menceritakan secara kronologis nggak? Dari awal nggak? Ya kan? Nah, materi yang akan kita bahas tentang diakronik itu akan berkaitan dengan konsep kronologis. Nah, di sini ada tingkat pendidikan tahun. Nah, tingkat pendidikan ini ada SMA, SMP, dan SD. Tapi kita bukan dari atas, kita dari bawah. SD, SMP, SMP. Nah, Bapak minta salah satu anak maju ke depan. Coba kalian ingat gak? Kalian masuk SD itu tahun berapa? Terus masuk SMP tahun berapa? Dan masuk SMA itu tahun berapa? Silakan. Ya, Atar coba. Atar masuk SD tahun berapa?
tahun? Nah, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya. Terus 2020 sampai 2023 itu SMP. Nah, masuk SMA sampai ke ya. Artinya ini bicara fokus kepada apa? Ya, tabel ini fokus kepada apa? Temanya, riwayat pendidikan, ya, atau riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikannya kalau diceritakan, misalkan atau menceritakan riwayat pendidikannya secara kronologis, secara berurutan, nanti dari SD, SMP, SMA. Nah, nggak mungkin antar nulisnya dari SD dulu, terus habis itu SMA di sini, nah, terus SMP. Ya, di sininya kan nggak berurutan, kalau ini kan udah berurutan kan, ya kan? 2014, 2020, 2023 sampai sekarang. Artinya berurutan dari bawah sampai ke atas. Nah, jadi artinya ini menjelaskan tentang riwayat pendidikan atas secara kronologis, secara tentang waktunya. Nanti kurang lebih diakronim itu akan berkaitan dengan peristiwa sesuai urutannya. Oke, jadi sampai sini paham ya apa itu yang dikatakan dengan kronologis. Oke, sekarang coba kalian amati video berikut ini. Ya, silakan kalian amati dulu video ini ya. Coba deh teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi sekitar proklamasi. Peristiwa yang digambarkan terjadi secara berurutan dan teman-teman sesuai dengan kronologis waktu terjadinya. Nah, untuk bisa memahami peristiwa sejarah secara berurutan, kita bisa menggunakan cara berpikir diakronik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kak Haji. Di awal video kalian sudah lihat ya gambar-gambar peristiwa sekitar proklamasi. Ternyata untuk mencapai kemerdekaan ada beberapa proses ya yang harus dilalui. Nah, berarti untuk bisa menjelaskan peristiwa kemerdekaan Indonesia, maka dari itu kita wajib tahu ya peristiwa apa yang terjadi sebelumnya. Jadi untuk memudahkan kita memahami peristiwa sejarah secara berurutan, maka cara berpikir diakronik bisa loh kita gunakan. Tapi cara berpikir diakronik itu seperti apa ya? Diakronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata dia dan kronos. Dia artinya melintasi dan melewati, lalu kronos artinya berjalan waktu. Sehingga bisa disimpulkan ya teman-teman, diakronik adalah sesuatu yang melintas, melalui atau melampaui dalam batasan waktu. Model diakronik ini adalah cara berpikir yang lebih mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan keluasan ruang. Diakronik digunakan dalam ilmu sejarah agar pembahasan tentang suatu peristiwa dari waktu ke waktu menjadi tujuan utama sejarah. Sehingga bisa dikatakan cara berpikir ini adalah cara berpikir yang memanjang dalam waktu tetapi menyempit dalam ruang ya teman-teman. Saat ini kita sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan berpikir diakronik. Setelah kalian mengamati video tersebut, apakah sudah ada gambaran atau kalian paham apa itu yang dinamakan diakronik? Nah, diakronik itu artinya apa? Memanjang tapi menyempit dalam ruang. Jadi diakronik itu fokus kepada memanjangnya waktu, tapi tidak melebar seperti konsep sinkronik. Ya. Nah, kemudian di sini ada kaitannya konsep diakronik dengan kronologis. Nah, bedanya apa konsep diakronik dengan kronologis? Ya. Kalau diakronik itu cara berpikir ya. Kalau kronologi itu ilmu bahasa. Ya, betul. Jadi konsep
diakronik itu adalah apa namanya cara berpikirnya, sedangkan kronologis itu adalah ilmu bantunya. Habis ini paham ya apa yang disebut dengan konsep diakronik. Jadi tujuan diakronik di sini adalah untuk memahami suatu peristiwa sejarah secara utuh dari awal hingga akhir. Tapi supaya cerita tersebut dari awal hingga akhir itu apa namanya berurutan sesuai waktunya, makanya diperlukanlah yang namanya ilmu kronologis supaya menceritakan peristiwa dari awal hingga akhirnya itu tidak apa namanya dipenggal-penggal atau dilompat-lompat sesuai urutan terjadinya. Jadi apa namanya kronologis dan diakronik itu saling berkaitan. Nah, jadi paham ya diakronik dan kira-kira dari ketiga topik ini ya, yang pertama kehidupan guru masa pendudukan Jepang, kedua perkembangan politik di Indonesia masa Orde Baru, kemudian gaya pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, dari ketiga topik ini manakah yang menurut kalian topik yang bermuatan diakronik? Nah, sekarang Bapak tanya satu-satu. Kehidupan guru masa pendudukan Jepang mengandung muatan diakronik? Iya. Ayo. Kehidupan guru masa pendudukan Jepang mengandung nggak? Mengandung? Siapa yang setuju ini mengandung muatan diakronik? Tunjuk tangan. Yang setuju? Yang tinggi. Oke, berarti ya semuanya setuju. Masa Orde Baru setuju mengandung muatan diakronik? Setuju. Oke, semua setuju. Guru masa pendudukan Jepang dan perkembangan politik di Indonesia masa Orde Baru ini mengandung muatan diakronik, sedangkan ini karena ini mengandung waktu. Waktunya kapan? Pada masa pendudukan Jepang. Nah, sedangkan ini masanya kapan? Pada masa Orde Baru. Ya. Jadi sampai sini paham ya mana topik yang memuat diakronik dan tidak. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, berarti kalian sudah paham tentang definisi apa itu konsep diakronik. Ya. Nah, sekarang kita akan memecahkan masalah nih, memecahkan masalah tentang bagaimana sih menerapkan cara berpikir diakronik dalam memahami suatu peristiwa sejarah. Ya, nanti kan Bapak ambil permasalahan yaitu tentang peristiwa-peristiwa dalam pertempuran Indonesia ya, upaya mempertahankan kemerdekaan. Sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ya. Jadi Bapak akan membagi kalian beberapa kelompok. Di sini Bapak sudah bagi kelompok pertama ya, kelompok satu yaitu Aisyah, Ardi, Arini, Aulia, Dalilah, dan Irfan. Kemudian kelompok kedua Farihatul, Fauzi, Nagita, Aurel, Atar, dan Keisha. Kemudian kelompok tiga Liandra, Leonel, Maharani, Meta, Muhammad Gaddafi, dan Pratiwi. Kemudian kelompok 4 Muhammad Gaddafi, Nadia, Natasha, Nazif, dan Nasti. Dan kelompok 5 Sania, Satrio, Syahla, Tasya, dan Muhammad Arafi. Oke, sekarang kalian silakan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah sesuai kelompoknya semua ya, berarti ya duduknya ya? Oke. Nah, jadi kita akan memecahkan masalah bagaimana menerapkan cara berpikir diakronik dalam memahami suatu peristiwa sejarah, terutama peristiwa pada masa bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Nah, setelah ini Bapak akan membagikan kalian LKPD. Silakan nanti LKPD-nya kalian baca langkah-langkah kerjanya di situ, alat-alat yang harus kalian siapkan, kemudian kalian kerjakan nanti di presentasinya. Oke ya?
Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 mana? Oke. Silakan kelompok 2. Kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke ya. Nah, silakan kalian lihat di situ ya langkah-langkah dalam mengerjakan LKPD. Sudah selesai semua? Ya. Oke, berarti sekarang waktunya presentasi. Oke, dimulai dari kelompok 5. Oke, kelompok 5 tentang apa? Pertempuran Ambarawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang kronologi peristiwa pertempuran Ambarawa. Sebelum itu, perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Arafi. Saya Sani Suryati. Saya Jaka Aurelia. Oke. Untuk peristiwa kronologisnya, di 20 Oktober 1945, Tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal mendarat di Semarang dengan dalih mengurus tawanan perang. Lalu, pada 26 Oktober 1945, terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dan pasukan Inggris NICA atau yang disebut Netherlands Indies Civil Administration di Magelang. Pada tanggal 2 November 1945, Soekarno dan Bertel datang ke Magelang untuk berundi. Dan pada tanggal 20 November 1945 terjadilah pertempuran antara TKR pimpinan Mayor Sumarto dan pasukan Inggris. Pada tanggal 21 November 1945, pasukan Inggris di Magelang memindahkan Ambarawa. Pada tanggal 22 November 1945, tentara Inggris menyerang dengan mengangkut kampung-kampung di sekitar Ambarawa. Pada tanggal 20 November 1945, para letnan Kolonel Istimewa 12 Desember 1945, pasukan Inggris terdesak dan meninggalkan kota Ambarawa. Sepertinya cukup sekian untuk penjelasan kronologis dari kami. Kami dari kelompok 5, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali kelompok 5. Oke ya. Semuanya sudah mempresentasikan hasil penyelesaian masalahnya, penerapan cara berpikir diakronik dalam memahami suatu peristiwa sejarah. Semuanya sudah bagus dan sudah betul. Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi dengan ini kalian sudah bisa menerapkan bagaimana cara berpikir diakronik dalam memahami suatu peristiwa sejarah. Jadi diakronik adalah sesuatu atau suatu yang melintas, melalui atau melampaui dalam batasan waktu. Nah, kemudian cara berpikir diakronik adalah lebih mengutamakan dimensi waktu dengan sedikit memperhatikan luasan ruang. Ya, jadi beda antara diakronik dan sinkronik. Kalau diakronik artinya memanjang dalam waktu, tetapi menyempit atau terbatas dalam bedanya kebalikannya. Kalau sinkronis artinya adalah meluas di dalam terbatas
beda diakronik dan sinkronik ya. Nah, kemudian, ciri-ciri diakronik di sini ada memanjang dalam waktu, menyempit dalam ruang, dan fokus pada urutan waktu, dan bersifat vertikal dan memiliki hubungan sebab akibat. Ya. Kemudian kronologis dengan diakronik itu saling berkaitan. Kalau diakronik itu adalah pemahamannya, sedangkan kronologis adalah ilmu bantunya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Kalau sudah paham, silakan kalian buka handphonenya masing-masing, ya. Buka handphonenya masing-masing, lalu kerjakan evaluasi ini. Ya. Silakan kalian scan barcode. Di sini ada latihan evaluasi. Silakan kalian kerjakan melalui barcode di depan. Baik anak-anak, dari presentasi kalian tadi dalam membuat atau menyelesaikan permasalahan, pemecahan masalah terhadap penerapan cara berpikir diakronik dalam memahami suatu peristiwa sejarah yang kalian tuangkan di dalam kertas A10 sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD sudah bagus ya. Kalian sudah bisa menerapkan bagaimana cara berpikir secara diakronik dalam memahami suatu peristiwa sejarah. Jadi artinya dengan konsep diakronik ini kita bisa memahami peristiwa sejarah secara utuh, ya, dari awal hingga akhir, dan kita bisa memahami suatu peristiwa sejarah ada sebab, ada akibatnya, ya, apa yang mengakibatkan terjadinya peristiwa tersebut, kemudian dampak dari peristiwa tersebut. Oke, anak-anak. Pembelajaran hari ini sudah selesai ya, karena bel sudah berbunyi. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa ya. Untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Sebelum kita pulang ke rumah, baiknya kita berdoa dulu sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam